Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Putri Rama dari kelas A dengan nomor NIM 1410621023. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Aktivitas Penggunaan Google Docs sebagai Media Pembelajaran Online terhadap Pengerjaan Tugas Kelompok Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Nah, di bagian awal ini, para pembaca disajikan oleh daftar isi, daftar tabel, kemudian bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah kemajuan teknologi komunikasi yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia itu sendiri. Adanya kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari informasi yang dapat digunakan di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dari situ, aspek kehidupan ini ada banyak sekali, seperti aspek pendidikan, aspek sosial, aspek ekonomi, maupun aspek-aspek lainnya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, komunikasi ini juga adalah salah satu kegiatan yang sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Adanya perkembangan internet merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang sering dimanfaatkan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya. Keberadaan internet ini membuat informasi dapat disampaikan lebih cepat tanpa adanya batasan ruang maupun waktu. Internet juga menjadi salah satu media komunikasi yang sangat diminati masyarakat karena internet di masa sekarang ini membuat dunia ini semakin mudah digenggam. Dalam hal teknologi komunikasi, internet dapat menjadi ruang bagi para pengguna untuk berkomunikasi tanpa adanya batasan ruang maupun waktu. Kemudian, internet juga menyediakan banyak aplikasi-aplikasi daring yang dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas. Ada banyak aplikasi yang bisa menjadi pilihan para pengguna, yaitu aplikasi editing, writing, listening, dan masih banyak lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat mempermudah orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Contohnya, ada aplikasi Google Docs, ada aplikasi Google Drive, dan Google Spreadsheet, dan lainnya juga. Dalam penelitian ini, saya memfokuskan penelitian ini untuk memperdalam apa saja fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mempermudah komunikasi antar pribadi di dalam kelompok melalui Google Docs. Nah, Google Docs sendiri ini memiliki banyak fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, di sini ada contoh gambar, yaitu alat yang bisa kita gunakan. Di sini ada ejaan dan tata bahasa, jumlah kata, tinjauan pengeditan, bandingkan dokumen, kutipan, nomor baris, pelajari, objek tertaut, kamus, terjemahan dokumen, dikte, setelah notifikasi, preferensi, dan aksesibilitas. Nah, dari gambar ini dapat jelas terlihat fitur-fitur apa saja yang digunakan untuk mempermudah proses pengerjaan tugas itu sendiri. Untuk saya sendiri, fitur-fitur yang sering digunakan dari gambar di atas adalah fitur jumlah kata, fitur terjemahkan dokumen, dan juga fitur dikte. Fitur jumlah kata dapat membantu saya personal untuk menunjukkan seberapa banyak kata yang sudah ada di dalam dokumen tersebut. Yang juga mempermudah peneliti untuk mengetahui jumlah-jumlah kata yang sudah ditulis. Selanjutnya, ada fitur terjemahkan dokumen. Nah, fitur ini dimanfaatkan untuk menerjemahkan dokumen dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Bahasa yang umum digunakan dalam Google Docs adalah saat mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan fitur terakhir yang suka saya gunakan di dalam Google Docs yaitu adalah fitur dikte, di mana fitur ini membantu pengguna untuk mengetik hanya dengan suara. Jadi kita akan membicarakan apa yang mau kita ketik, kemudian si mesin ini akan menerjemahkan itu menjadi sebuah ketikan. Hal ini sudah pasti sangat membantu dalam pengerjaan tugas seperti itu.
Nah, selain ketiga fitur itu, di pojok kanan atas di gambar yang tadi, ada tombol yang bertuliskan bagikan. Nah, tombol itu dapat digunakan oleh semua orang untuk membagikan paper yang sudah kita buat. Nah, bukan hanya membagikan, tapi juga dokumen yang sudah kita bagikan, kita bisa edit secara bersamaan. Tanpa harus dari satu device. Jadi, dokumen yang sudah dibagikan tersebut bisa dibuka oleh orang lain dan juga diedit sesuai dengan apa yang mereka mau. Seperti itu. Kemudian, dengan kata lain, fitur-fitur yang ada di dalam dokumen tersebut dapat mempermudah dan menghemat waktu pengerjaan sebuah tugas. Banyaknya kemudahan yang dapat diakses melalui Google Docs ini membuat saya memutuskan untuk menggunakan Google Docs sebagai bahan penelitian yang berjudul Efektivitas Penggunaan Google Docs sebagai Media Pembelajaran Online Terhadap Pengerjaan Tugas Kelompok Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Kemudian, ada perumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan tadi, maka saya dapat merumuskan masalah-masalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada, apakah fitur-fitur yang ada di dalam Google Docs ini dapat mempermudah mahasiswa untuk mengerjakan tugas kelompok? Dan yang kedua ada, seberapa efektif fitur-fitur tersebut dalam membantu mahasiswa mengerjakan tugas kelompok? Kemudian, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan arah dari suatu kegiatan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mencapai hasil yang baik serta terarah juga. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisa fitur-fitur di dalam Google Docs terhadap kemudahan pengerjaan tugas mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa efektif fitur-fitur tersebut terhadap kemudahan pengerjaan tugas mahasiswa. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini saya membagi menjadi dua kategori, yaitu kategori akademis dan kategori praktis. Nah, manfaat akademis dari penelitian yang saya gunakan, yang saya teliti ini, yang pertama itu hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dalam perkembangan teknologi komunikasi terutama aspek pendidikan. Yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan juga bisa melengkapi kekurangan-kekurangan dari hasil penelitian yang sebelum-sebelumnya tentang efektivitas dari Google Docs ini. Yang ketiga, ada hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat berkontribusi pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, terutama untuk lebih memahami aplikasi online yang berkaitan dengan aspek pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini manfaat praktis dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti mengenai aplikasi Google Docs dan tingkat keefektifannya dalam pengerjaan tugas. Dan yang kedua, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dari pihak lain yang membaca penelitian ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bab 2 dari mini skripsi yang telah saya kerjakan. Landasan teori. Yang pertama itu 2.1 adalah konsep penelitian. Konsep dari penelitian ini berasal dari adanya pembelajaran daring. Karena adanya lockdown pada saat masa pandemi, di mana para mahasiswa belajar melalui media-media daring berbasis pendidikan yang ada di internet. Pada saat itu, banyak sekali aplikasi yang bermunculan, seperti adanya Google Docs, Google Drive, Google Classroom, Canva, dan masih banyak lainnya yang menjadi pilihan para dosen maupun mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun, pada penelitian ini, konsep yang menjadi fokus adalah bagaimana cara mahasiswa melakukan suatu kegiatan belajar secara kelompok menggunakan fitur-fitur yang telah disediakan dari Google Docs itu sendiri. Google Docs menyediakan banyak fitur yang bisa digunakan untuk berkomunikasi secara langsung yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa.
Salah satu fitur yang sering digunakan adalah fitur berbagi link, di mana fitur itu dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas kelompok. Hal ini juga berkaitan dengan adanya teori komunikasi antar pribadi, yang diantaranya komunikasi antar pribadi itu paling sedikit melibatkan 2 orang, kemudian memiliki feedback, dan dipengaruhi oleh konteks. Dalam penelitian ini, konteks yang dimaksud adalah konteks sosial, yaitu dengan teman satu kelompok. Kemudian, ada review literatur. Yang pertama ini ada judul penelitian Google Docs sebagai solusi pengerjaan tugas kelompok dalam pembelajaran daring di tengah pandemi COVID. Nah, hasil dari penelitian tersebut, pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran daring menggunakan aplikasi Google Docs dalam pengajaran tugas kelompok merupakan pilihan strategi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai pilihan tanpa bertemu secara langsung. Yang kedua itu ada keefektifan penggunaan e-learning berbasis Google Docs terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah Teknologi Informasi di Stikes Siti Hajar. Nah, dalam penelitian ini, setelah kelompok eksperimen dan kontrol sudah dilakukan, perbedaan perlakuan penerapan pembelajaran menggunakan media berbasis Google Docs di dalam penelitian ini dapat dikatakan efektif. Yang ketiga, ada pemilihan tutor sebaya, penggunaan kolom Google Docs pada mahasiswa manajemen pendidikan Islam di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, hasil dari penelitian ini dengan adanya pelatihan tutor sebaya dapat mempengaruhi peningkatan pemahaman mahasiswa secara mendalam mengenai fitur Google Docs. Dan mahasiswa yang mengalami kesenjangan untuk bertanya dalam mata kuliah juga dapat lebih nyaman dan lebih mudah berinteraksi kepada tutor sebaya untuk bertukar materi pelajaran. Yang keempat, ada penyelesaian tugas kelompok mahasiswa melalui Google Docs. Nah, hasil dari penelitian yang keempat ini, yaitu Google Docs merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan tugas kelompok meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Dengan ini, menggunakan Google Docs dalam menyelesaikan tugas kelompok dapat digunakan pada mata kuliah lainnya, dan seluruh responden merasa puas ketika menyelesaikan tugas kelompok melalui Google Docs itu sendiri. Yang kelima, ada Studies Perception of Using Google Docs for Online Collaborative Writing During the Pandemic. Hasil dari penelitian ini, Google Docs dapat dibuka di banyak perangkat dengan menggunakan akun Google yang sama. Penelitian ini menunjukkan bahwa siapapun di dalam kelompok atau orang lain dapat dengan mudah mengakses Google Docs untuk melakukan penulisan kolaboratif online tanpa memandang ruang maupun waktu. 6. Dengan judul penelitian efektivitas pembelajaran daring berbasis Google Docs terhadap keterampilan kolaborasi peserta didik pada materi perubahan lingkungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dapat disimpulkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara hasil keterampilan kolaborasi kelas kontrol dan keterampilan kolaborasi kelas eksperimen. Yang ketujuh, dengan judul pengaplikasian Google Docs dan Google Slide dalam membantu mengerjakan tugas siswa di SMPN 44 Samarinda, menghasilkan kesimpulan bahwa ketika pengabdian masyarakat ini dapat dikatakan berhasil, persentase berhasilnya 98,1%. Para peserta menunjukkan pemahaman dan penerimaan yang baik terhadap materi yang ada, serta memberikan penilaian tinggi terhadap kualitas serta relevansi informasi yang disampaikan. Yang kedelapan, ada the development of e-worksheet based on Discovery Learning based e-worksheet assist with Google Doc to grow higher order thinking skill of junior high school student. Nah, dalam penelitian ini sendiri, peneliti dapat mengatakan bahwa worksheet
dengan Google Docs sangat berguna dan sangat layak digunakan saat pembelajaran. 9 dengan judul Fungsi fitur Google Docs sebagai dasar penggunaan e-office pada program studi manajemen pendidikan Islam UIN Sunan Ampel Surabaya menghasilkan pemanfaatan aplikasi Google Dokumen dapat digunakan untuk mempermudah, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan urusan pekerjaan berbasis online. Dan yang terakhir, dengan judul Urgensi Pemanfaatan Google Dokumen di Era Digital, menghasilkan bahwa di era digital ini memaksimalkan penggunaan Google Dokumen dan mengintegrasikannya dengan materi kuliah, tugas, dan konten lainnya dengan banyak model pembelajaran dengan fitur gratis dari Google. Dalam penelitian ini ada variabel X. Variabel X adalah variabel yang berdiri sendiri atau independen. Maka dalam penelitian ini, variabel X yang ada di penelitian ini berupa aplikasi Google Docs, di mana menjadi variabel utama dalam penelitian ini. Yang kedua, ada variabel Y. Variabel Y merupakan variabel yang dependen atau bergantung pada variabel X. Maka dari itu, dalam penelitian ini, variabel Y adalah pengerjaan tugas di mana Google Docs sangat mempengaruhi efektif atau tidaknya pengerjaan tugas kelompok dilaksanakan. Selanjutnya ada model penelitian. Di sini variabel X sangat berhubungan sekali dengan pengerjaan tugas, yaitu variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis teori. Hipotesis teori sendiri merupakan sebuah dugaan yang dapat mencerminkan suatu hubungan antar variabel di mana suatu penelitian hipotesis ini biasanya berkaitan dengan suatu fenomena sosial yang lebih mendasar dan abstrak. Nah, di sini hipotesis dari penelitian efektivitas penggunaan Google Docs sebagai media pembelajaran online terhadap pengerjaan tugas kelompok mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 adalah sebagai berikut. H0 adalah Google Docs tidak efektif terhadap pengerjaan tugas kelompok mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021 dan HA adalah Google Docs efektif terhadap pengerjaan tugas kelompok mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ 2021. Dan kita memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Menurut Newman, paradigma terdiri dan terbagi menjadi 3, yaitu paradigma positivisme, interpretatif, dan kritikal. Di dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti menggunakan paradigma positivistik, di mana peneliti mempercayai adanya satu kebenaran tunggal di dalam sebuah kejadian. Nah, paradigma positivisme ini, dalam penelitian ini berasumsi bahwa Google Docs memiliki fitur-fitur yang memudahkan para penggunanya untuk menyelesaikan tugas, sehingga Google Docs dapat terbukti efektif. Pemilihan paradigma ini juga dilakukan untuk menghindari ambiguitas karena penelitian ini akan memiliki output di mana variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan hasil deskriptif, sehingga data yang akan diambil adalah data yang berupa angka, yang dijabarkan dengan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Hasil penelitian deskriptif ini didefinisikan oleh Sugiono di tahun 2012 sebagai bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk membandingkan antara satu variabel atau lebih. Kemudian pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang di dalamnya menggunakan angka-angka saat mengumpulkan data sehingga hasil dapat ditampilkan berupa data yang berisikan angka yang umumnya berbentuk tabel. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam riset kali ini adalah metode penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif dipilih karena data yang didapatkan dalam penelitian ini memiliki sifat kuantitas sehingga dapat dihitung. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian empiris yang datanya akan berbentuk angka-angka dan hitungan. Di dalam penelitian kuantitatif, peneliti mengenal metode ilmiah atau langkah-langkah untuk mencari pengetahuan ilmiah dengan menghubungkan pola pikir rasional dan empirik dengan jalan membangun jembatan penghubung yang berupa hipotesis. Kemudian kita akan memasuki bagian selanjutnya, itu populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Yang pertama, yaitu populasi. Populasi merupakan seluruh objek yang ada dan akan peneliti kaitkan dalam sebuah riset. Populasi sendiri bisa berupa benda-benda hidup maupun benda mati, manusia yang sifat-sifatnya dalam hal-hal tersebut dapat diukur atau dapat diamati. Adanya dua jenis populasi, yaitu berdasarkan jumlahnya, yaitu populasi infinitif, yang artinya suatu populasi yang tidak terbatas, dan populasi finitif yang jumlah di dalamnya tertentu atau terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan populasi finitif agar memudahkan proses pengambilan sampel. Sampel sendiri adalah suatu bagian dari populasi yang diambil untuk menjadi objek dalam sebuah penelitian. Sampel mempunyai satu aturan, yaitu representatif, atau sampel itu harus memiliki cerminan yang ada di dalam populasinya. Jadi mereka itu harus mencerminkan apa yang populasi mereka lakukan gitu. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi UNJ, serta akan ada pengambilan sampel berdasarkan rumus yang ada. Sampling juga terdiri dari dua kategori, yaitu probability sampling, yaitu pengambilan data, pengambilan sampel, ada bagian-bagian di dalam populasi yang memiliki probabilitas atau peluang yang sudah diketahui, dan non-probability sampling yang dimaksudkan adalah sampel yang tidak memiliki unsur probabilitas untuk diketahui dipilih menjadi subjek di dalam sebuah penelitian. Nah, di dalam probability sampling ini ada banyak juga sampling-sampling di dalamnya. Yang pertama itu ada metode random sampling, stratified sampling, random sampling, cluster sampling, dan systematic sampling. Sedangkan di dalam non-probabilitas ada purposive sampling, consecutive sampling, convenience sampling, serta kuota sampling. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ukuran sampel. Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti ingin mengetahui seberapa efektif pemakaian Google Docs terhadap pengerjaan tugas kelompok para mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Dan di dalam penelitian ini juga, peneliti memakai kuesioner yang dijadikan sebagai instrumen untuk mendapatkan data dan informasi yang akan dianalisis. Dengan adanya kuesioner yang disebarkan kepada para responden, yaitu kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 yang berjumlah sebanyak 123 orang, maka populasi tersebut peneliti mengambil sampel dengan menggunakan rumus Lovin serta margin error sebanyak 10%. Maka dari itu, berikut ini adalah perhitungan rumus Lovin dalam pengambilan sampel. N sama dengan jumlah sampel, N besar adalah jumlah populasi, dan E adalah margin error. Jadi, N sama dengan 123 dibagi 1 ditambah 123 dikali 10% kuadrat. Maka, dari hasil perhitungan tersebut, peneliti dapat menghasilkan 55,1. Dengan rumus di atas, maka peneliti
menyimpulkan bahwa akan ada 55 orang dari total populasi yang akan menjadi sampel dan akan dianalisis berdasarkan beberapa sumber literatur seperti buku, jurnal, dan juga seperti internet, buku, dan jurnal yang terlebih dahulu sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah hipotesis riset. Hipotesis riset dari penelitian efektivitas penggunaan Google Docs sebagai media pembelajaran online terhadap pengerjaan tugas kelompok mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 adalah sebagai berikut ini. H0 sama dengan Google Docs tidak efektif terhadap pengerjaan tugas kelompok mahasiswa ilmu komunikasi UMJ tahun 2021, dan HA adalah Google Docs efektif terhadap pengerjaan tugas kelompok mahasiswa ilmu komunikasi tahun 2021. Kemudian, peneliti akan menjelaskan tentang hipotesis statistik. Berdasarkan hipotesis riset yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis statistik yang dapat digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Maka dari itu, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya, ada metode pengumpulan data. Nah, sumber data dalam penelitian ini menunjukkan dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Pertama-tama kita akan membahas data primer terlebih dahulu. Data primer merupakan data yang bersumber dari seorang peneliti yang berisikan tentang tujuan khusus untuk menghadapi sebuah masalah. Data primer ini merupakan data yang akurat berdasarkan sebuah fakta sehingga dapat menentukan benar atau salahnya suatu hipotesis. Kemudian, dalam data primer ini, peneliti menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada para responden melalui WhatsApp group yang ada. Kuesioner ini disebarkan kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Kuesioner ini yang peneliti bagikan menghasilkan jumlah skor atau perwakilan dari hasil jawaban yang dipilih oleh responden. Kuesioner ini menggunakan skala Likert, yaitu nilai skor yang peneliti ukur, artinya 1 yang berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, 3 berarti setuju, dan 4 berarti sangat setuju. Yang kedua, ada data sekunder. Data sekunder adalah sebuah data dari sumber kedua untuk melengkapi data primer. Untuk data sekunder sendiri, peneliti memperolehnya dari jurnal terlebih dahulu, buku, maupun website resmi yang menyediakan data yang dapat melengkapi kekurangan-kekurangan dari data primer itu sendiri. Kemudian, kita akan memasuki metode pengukuran data. Yang pertama ada validitas. Validitas kuantitatif umumnya mengacu pada validitas instrumen penelitian, khususnya validitas dari kuesioner itu sendiri. Dengan begitu, artian validitas merupakan sesuatu penelitian yang berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat pengukuran ini umumnya dipakai dalam validitas kuesioner ini, di mana alat ukur kuesioner tersebut akan disusun dan dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan atau membandingkan berbagai informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Kemudian, validitas ini akan dites menggunakan SPSS dari hasil kuesioner yang sudah dibagikan tersebut. Yang kedua ada reliabilitas. Reliabilitas sendiri merupakan sebuah konsistensi dari sebuah hasil penelitian. Konsistensi tersebut menggunakan berbagai metode penelitian dalam tempat dan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi suatu alat ukur yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.
Ada dua cara yang umumnya dilakukan peneliti untuk menentukan tingkat reliabilitas, yaitu yang pertama ada tes retest reliability dan tes konsistensi internal. Hal tersebut akan dibandingkan dengan konsistensi internal yang digunakan Alphas-Kornbach. Sama seperti validitas, reliabilitas juga akan diujikan menggunakan SPSS. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama ada metode analisis data bivariat. Analisis bivariat ini adalah hasil yang memiliki fokus terhadap hubungan antar variabel, bukan pada perbandingan kelompok. Analisis ini mengeksplorasi sisi statistik dari hubungan antar variabel independen maupun variabel dependen. Analisis ini memiliki tujuan untuk menjelaskan dan bukan hanya sekedar mendeskripsikan sebuah variabel. Hasil analisis dari bivariat ini seringkali ditunjukkan dalam bentuk tabel hubungan atau pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Kemudian ada analisis univariat. Analisis univariat merupakan analisis tunggal dari suatu variabel karena analisis ini tidak melibatkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang bertujuan untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersendiri dari variabel-variabel tersebut. Ada beberapa cara yang memungkinkan peneliti untuk merangkum data yang dikelola dan dapat lebih lengkap dan maksimal sehingga dapat mempertahankan sebanyak mungkin detail-detail yang ada di dalam masing-masing dari variabel tersebut. Distribusi frekuensi rata-rata data dapat dikelompokkan dan ukuran penyebaran adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk meringkas data mengenai variabel-variabel tersebut. Yang selanjutnya, kita akan membahas keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini. Pertama-tama kita akan ke keterbatasan penelitian terlebih dahulu. Keterbatasan penelitian yang dialami peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti mengetahui bahwa tidak semua mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 menggunakan aplikasi Google Docs untuk melakukan kerja kelompok. Selanjutnya juga, penelitian ini hanya terfokus oleh satu aplikasi yaitu Google Docs, padahal masih banyak aplikasi pembelajaran berbasis online atau daring untuk berkolaborasi mengerjakan tugas kelompok lainnya. Selanjutnya, ada kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak melakukan perbandingan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya dalam fitur kolaboratif yang juga dapat digunakan sebagai opsi bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok. Selanjutnya, peneliti juga memiliki kelemahan di subjeknya. Karena penelitian ini bertemakan pendidikan, maka hasil dari penelitian ini juga akan sulit digeneralisasikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional merupakan sebuah gambaran mengenai variabel di dalam penelitian agar para pembaca mengetahui secara jelas apa yang dimaksud oleh variabel tersebut. Definisi operasional sendiri berhubungan dengan variabel karena definisi operasional merupakan suatu atribut atau sifat ataupun besaran dari sebuah objek atau kegiatan tertentu yang telah ditetapkan peneliti, kemudian akan dipelajari serta diambil kesimpulannya. Hal ini dikemukakan oleh Sugiono di dalam Pranyoto 2021. Kemudian yang terakhir ada tabel operasional konsep. Di sini peneliti membagi 3 yaitu variabel, dimensi, dan indikator. Variabel yang di sini ada 2, yaitu variabel Google Docs sebagai variabel independen yang berdiri sendiri dan pengerjaan tugas sebagai variabel dependen yang berkaitan dengan variabel independen.
Dalam aplikasi Google Docs sendiri, kita memiliki dua dimensi, yaitu frekuensi dan tools. Dalam frekuensi sendiri, ada indikator yaitu frekuensi penggunaan Google Docs, di mana seberapa sering para mahasiswa menggunakan Google Docs untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Yang kedua itu ada tools atau kelengkapan fitur yang dimiliki dari Google Docs sendiri. Dan yang kedua itu di dalam tools ada fitur yang sering dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Terus selanjutnya pengerjaan tugas ini di variabel dependen atau pengerjaan tugas ada pengalaman dan komunikasi kelompok. Dari pengalaman sendiri ada dua indikator, yaitu kemudahan dalam mengerjakan tugas individu dan kemudahan mengerjakan tugas kelompok yang ada di dalam Google Docs itu sendiri. Dan yang terakhir ada komunikasi kelompok dengan indikator mempermudah komunikasi antar kelompok, dan yang kedua waktu komunikasi yang lebih fleksibel. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.